Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita Senangi Matematika. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menghitung bilangan berpangkat, kita harus tahu terlebih dahulu bentuk umum dari bilangan berpangkat. Nah, di sini sudah saya tuliskan itu A pangkat 3. Nah, maksudnya A pangkat 3 berarti A-nya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Berarti A dikali A dikali A. Nah, inilah bentuk umumnya. Atau bisa juga kita tulis A pangkat N. Nah, N ini merupakan jumlah dari berapa banyak A-nya. Seperti ini, A dikali A sampai A yang merupakan N merupakan faktor. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan sebuah contoh soal. Misalkan 2 pangkat 5. Berarti kalau 2 pangkat 5 itu sama saja dengan 2-nya 5 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2. Nah, hasilnya berapa? Kita kalikan. 2 dikali 2 itu 4. Kemudian 4 dikali 2 itu 8. Selanjutnya itu 8 dikali 2 itu 16. Kemudian 16 dikali 2 hasilnya 32. Berarti hasil dari 2 pangkat 5 itu sama saja dengan 32. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal kedua kebetulan nilai utamanya itu minus. Berarti min 2. Nah, jadi untuk menyelesaikannya sama seperti yang tadi. Min 2 pangkat 5. Berarti min 2-nya itu sebanyak 5 kali. Min 2 kita kalikan min 2 sebanyak 5 kali, kita tulis. Nah, kemudian kita kalikan min 2 dikali min 2 hasilnya positif 4. Nah, untuk min dikali min, positif kali min sudah kita pelajari sebelumnya pada kelas 1 dan kelas 2. Nah, 2 dikali 2 itu 4. Kemudian 4 dikali min 2 hasilnya min 8. Kemudian min 8 dikali min 2 hasilnya min dikali min positif 8 dikali 2 16. Selanjutnya 16 dikali min 2. Positif dikali min berarti itu min. 16 dikali 2 hasilnya 32. Berarti untuk penyelesaian min 2 pangkat 5 hasilnya itu min 32. Nah, selanjutnya untuk bilangan yang berbentuk pecahan. Sama saja seperti yang tadi. 3/2 pangkat 5. Berarti 3/2-nya sebanyak 5 kali. 3/2 dikali 3/2 per 2 dikali 3/2. Nah, 3/2. Pertama kita kalikan yang atasnya terlebih dahulu atau pembilangnya. 3 dikali 3 itu 9. 9 dikali 3 itu 27. 27 dikalikan 3 hasilnya 81. Dan 81 dikali 3 hasilnya 243. Ingat, yang pembilangnya itu 243. Kemudian yang penyebutnya juga kita kalikan. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian 4 dikalikan 2 hasilnya 8. 8 dikali 2 hasilnya 16. 16 kali 2 hasilnya 32. Berarti jawaban 3/2 pangkat 5 hasilnya itu 2/3 243/32. Nah, selanjutnya perkalian 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu terlebih dahulu sifat dari perpangkatan. Nah, sekarang kita masuk untuk sifat perpangkatan. Nah, pada sifat perpangkatan yang pertama sifatnya itu A pangkat M dikali dengan A pangkat M. Nah, itu sama saja dengan A M ditambah N, ini sifatnya. Kemudian AM dibagi AN, itu sama saja dengan A M dikurang N. Kemudian sifat yang ketiga itu A pangkat M dipangkatkan lagi N, hasilnya itu A
M dikali N. Berarti M dan N ini dikalikan. Dapatlah seperti ini, A M kali N. Nah, selanjutnya yang D. Yang keempat, A pangkat M dikali B pangkat M. Ternyata pangkatnya sama. Jika ternyata pangkatnya sama, kita kalikan seperti ini. A dikali B, kemudian dipangkatkan M. Selanjutnya yang kelima, A pangkat M dibagi B pangkat M. Lagi-lagi pangkatnya sama, kita buat seperti ini untuk lebih menyederhanakan. A dibagi B dipangkatkan M. Sekarang kita melakukan penyelesaian pada contoh soal. Nah, seperti ini. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Berarti 2 kita tulis, 2 dengan 3-nya kita tambahkan. 2 ditambah 3. Hasilnya 2 pangkat 5. Nah, hasil 2 pangkat 5 berapa? Kita kalikan. Seperti di sini, 2 pangkat 5 hasilnya itu 32. Kemudian yang ini, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Seperti yang tadi, kita kalikan saja 2 kali 2. 2 kali 2 dikali 2. Hasilnya 4, 8. Atau kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, itulah penyelesaian dari sifat berpangkatan. Supaya memahami, supaya kita lebih mengerti, kita selesaikan latihan seperti ini dulu. Nah, contoh soal latihan 1 itu tentukan nilai dari setiap bilangan berpangkat berikut. Kemudian 2, tentukan hasil setiap operasi hitung bilangan berpangkat berikut. Kemudian tuliskan hasilnya dalam bentuk bilangan berpangkat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga mengerti, semoga mudah dipahami. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.